Bagaimana kalau saya bilang, skuad final Timnas Indonesia untuk Piala AFF ternyata masih belum benar-benar aman. Di saat para supporter sibuk menebak siapa yang bakal masuk daftar 23 pemain, diam-diam sudah ada beberapa nama yang dipastikan gagal membela Garuda. Yang mengejutkan, bukan cuma karena cedera, tapi ada juga pemain keturunan yang terancam batal tampil karena tidak mendapat izin dari klubnya. Belum selesai sampai di situ, di tengah latihan yang semakin berat hingga membuat banyak pemain tumbang kelelahan, ada satu sosok yang justru terlihat santai, penuh semangat, bahkan seolah tidak kehabisan tenaga. Siapa lagi kalau bukan Tom Hea? Lalu, siapa saja pemain yang kemungkinan besar sudah dicoret? Apakah masih ada kejutan sebelum daftar final diumumkan? Dan benarkah John Hartman masih membuka peluang memanggil pemain baru? Kita bahas semuanya di video kali ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena setiap hari kami akan menghadirkan update terbaru seputar Timnas Indonesia, rumor pemain keturunan, hingga kabar sepak bola dunia yang sedang hangat. TC Bali masuk fase penentuan. Kurang lebih sudah 2 pekan, Timnas Indonesia menjalani pemusatan latihan di Bali. Semakin hari, atmosfer latihan semakin serius. Semua pemain berusaha menunjukkan kemampuan terbaiknya. Karena mereka sadar, kesempatan mengenakan jersey Garuda di turnamen resmi bukan sesuatu yang datang setiap hari. Namun, di balik suasana latihan yang penuh semangat, ada satu masalah yang mulai bermunculan. Cedera. Beberapa pemain harus menghentikan latihan lebih cepat. Dan kabar ini tentu membuat staf pelatih harus memutar otak. 2 pemain dipastikan absen. Nama pertama, Mauro Zijlstra. Kemudian disusul Jakob Siyuri. Keduanya mengalami cedera yang membuat peluang tampil di Piala AFF praktis tertutup. Tentu saja ini bukan kabar yang diharapkan. Apalagi turnamen tinggal menghitung hari. Meski begitu, John Hartman tampaknya tidak ingin terlalu larut memikirkan situasi tersebut. Sebab ia masih memiliki banyak opsi pemain yang siap bersaing memperebutkan tempat di skuad utama. Skuad belum final, masih bisa bertambah. Yang menarik, meski waktu menuju pertandingan pertama semakin dekat, John Hartman justru memberi sinyal bahwa pintu belum sepenuhnya tertutup. Masih ada kemungkinan pemain baru dipanggil bergabung ke TC. Artinya, daftar pemain saat ini belum benar-benar final. Hartman bahkan menyebut dirinya masih terus memantau perkembangan. Karena yang berhak masuk skuad nanti hanyalah 23 pemain terbaik. Pernyataan ini langsung membuat para supporter kembali bertanya-tanya. Apakah masih akan ada kejutan? Adam Alis masih menunggu kesempatan. Salah satu nama yang kembali ramai dibahas adalah Adam Alis. Sebenarnya, nama Adam masuk dalam daftar pemain yang dipantau. Namun sampai sekarang, ia belum bergabung bersama TC. Menurut pengakuannya, ia menduga dirinya memang dipersiapkan sebagai pemain cadangan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan. Dan sikap Adam layak diapresiasi. Karena meski belum dipanggil, ia tetap mendukung siapapun yang nantinya membela Indonesia. Virginia, yang terpenting adalah Garuda bisa meraih prestasi. Ternyata bukan cedera saja. Nah, disinilah kabar yang membuat banyak supporter cukup kecewa. Selain cedera, ada alasan lain yang membuat beberapa pemain tidak bisa memperkuat Timnas Indonesia, yaitu tidak mendapatkan izin dari klubnya. Perlu diketahui, Piala AFF bukan agenda resmi FIFA. Karena itu, klub memiliki hak untuk tidak melepas pemain mereka. Dan situasi inilah yang dialami beberapa pemain diaspora Indonesia. 3 pemain keturunan terancam absen. Nama pertama adalah Luke Vickery. Karena tidak mendapat izin dari klub, namanya bahkan tidak masuk daftar pemain yang dipanggil. Kemudian muncul nama Matthew Baker. Bek muda berbakat ini sebelumnya sempat dipanggil mengikuti TC. Namun belakangan, ia justru terlihat memperkuat klubnya dalam laga uji coba. Banyak yang menduga situasinya sama. Klub memilih mempertahankan sang pemain. Lalu, ada satu nama lagi, Justin Hubner. Meski masuk daftar panggilan,
Sampai sekarang dirinya masih fokus bersama klub. Jika tidak ada perubahan, kemungkinan besar Justin juga tidak akan bergabung. Kalau benar demikian, berarti sudah ada 5 pemain yang hampir dipastikan absen, yakni Mauro Zylstra, Jakub Sijuri, Luke Vickery, Matthew Baker, dan Justin Hubner. Tentu saja, keputusan klub patut dihormati, karena mereka memang tidak memiliki kewajiban melepas pemain di luar kalender FIFA. Latihan makin berat, walaupun beberapa pemain dipastikan tidak bisa bergabung. Program latihan timnas Indonesia tetap berjalan, bahkan semakin keras dari hari ke hari. Tujuannya jelas, membangun kondisi fisik agar para pemain siap menghadapi tekanan pertandingan sebenarnya. Dan hasilnya mulai terlihat. Banyak pemain tampak kelelahan setelah sesi latihan selesai. Beberapa memilih duduk di pinggir lapangan sambil memulihkan tenaga. Namun, ada satu pemain yang justru terlihat berbeda. Tom Haye malah makin semangat di saat banyak rekan setim mulai kehabisan tenaga. Tom Haye justru terlihat masih penuh energi. Ia tetap bersemangat menjalani setiap menu latihan. Bahkan ekspresinya seolah menikmati seluruh proses yang diberikan pelatih. Pemandangan ini tentu membuat banyak supporter semakin optimistis. Karena pengalaman pemain yang terbiasa bermain di level tinggi memang sering terlihat dari cara mereka menjaga kondisi fisik. Kalau Tom Haye mampu mempertahankan performanya, ia berpotensi menjadi salah satu motor permainan Garuda di Piala AFF nanti. Rafael Struijk masih jadi misteri. Selain Adam Ales, masih ada satu nama yang membuat publik penasaran, yaitu Asterisco Rafael Struijk. Sampai saat ini, ia juga belum bergabung bersama skuad. Namun, postingan terbaru Rafael di media sosial memunculkan banyak spekulasi. Apalagi, Egy Maulana Fikri sempat mengomentari unggahan tersebut dan mengajaknya segera kembali latihan. Yang menarik, Rafael membalas singkat, "Besok latihan." Jawaban sederhana itu langsung membuat supporter bertanya-tanya. Apakah latihan bersama klub? Atau sudah bergabung ke timnas Indonesia? Sampai sekarang, belum ada kepastian. Namun banyak yang menduga, status Rafael sama seperti Adam Ales, yakni sebagai pemain cadangan yang siap dipanggil jika diperlukan. Kalau benar demikian, kesempatan Rafael untuk masuk skuad utama masih terbuka, terutama setelah absennya beberapa pemain karena cedera. Target Garuda bukan main-main. Meski kehilangan sejumlah pemain, optimisme di dalam skuad tetap tinggi. Hal itu terlihat dari pernyataan Tom Haye. Tanpa ragu, ia menegaskan bahwa target timnas Indonesia adalah menjadi juara Piala AFF. Bukan sekadar tampil baik, bukan pula hanya lolos fase grup, tetapi membawa pulang trofi. Sebuah target yang tentu disambut antusias para supporter. Namun, semua itu harus dibuktikan di lapangan. Karena perjalanan menuju gelar tidak akan mudah. Masih ada banyak lawan kuat yang siap menghadang langkah Garuda. Nah, sekarang giliran kalian. Menurut kalian, siapa pemain yang paling layak menggantikan mereka yang dipastikan absen? Apakah Adam Ales, Rafael Struijk, atau justru ada nama lain yang menurut kalian pantas masuk skuad? Tulis pendapat kalian sekarang juga di kolom komentar. Kalau suka pembahasan seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena setiap hari kami akan menghadirkan update terbaru seputar timnas Indonesia, pemain keturunan, rumor naturalisasi, hingga analisis pertandingan yang sedang hangat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Terus dukung timnas Indonesia, dalam keadaan menang maupun kalah. Karena perjalanan Garuda menuju prestasi besar baru saja dimulai. Siapa yang akan jadi korban pencoretan terakhir? Nah, kalau melihat perkembangan yang ada sekarang, satu pertanyaan besar mulai muncul di kalangan supporter. Siapa sebenarnya yang akan menjadi korban pencoretan terakhir? Karena meski beberapa pemain sudah dipastikan absen akibat cedera maupun tidak mendapat izin klub, jumlah pemain yang mengikuti pemusatan latihan masih lebih banyak dibanding kuota akhir yang akan dibawa ke Piala AFF. Artinya, masih akan ada beberapa nama lagi yang harus mengubur mimpi mereka. Dan keputusan itu ada di tangan John Hertman. Tentu bukan keputusan yang mudah,
Karena hampir semua pemain yang mengikuti TC sudah menunjukkan kerja keras luar biasa. Mereka rela meninggalkan keluarga, menjalani latihan dengan intensitas tinggi, bahkan harus bersaing dengan rekan setim sendiri demi satu tempat di skuad Garuda. Namun, dalam sepak bola profesional, persaingan seperti inilah yang harus dihadapi. Hanya pemain yang benar-benar siap yang akan bertahan sampai akhir. Persaingan di lini depan semakin panas. Kalau ada satu sektor yang paling menarik perhatian, mungkin jawabannya adalah lini depan. Absennya Mauro Zijelstra membuat peluang striker lain semakin terbuka. Nama-nama seperti Hoki Caraka, Remit Hansenanta, Jens Roven, hingga pemain lain yang ikut TC, kini memiliki kesempatan lebih besar untuk merebut perhatian pelatih. Semua tentu ingin menjadi pilihan utama, karena seorang striker akan selalu dinilai dari satu hal: gol. Siapa yang paling tajam selama latihan? Siapa yang paling cocok dengan skema permainan? Dialah yang kemungkinan besar akan mendapat tempat. Dan inilah yang membuat setiap sesi latihan terasa seperti pertandingan final. Chemistry jadi kunci utama. Selain kualitas individu, ada satu faktor yang tidak kalah penting, yaitu chemistry. John Hartman berkali-kali menekankan bahwa dirinya bukan hanya mencari pemain terbaik, tetapi juga pemain yang mampu bekerja sama sebagai sebuah tim. Karena sehebat apapun kemampuan seorang pemain, kalau tidak bisa menyatu dengan rekan-rekannya, maka akan sulit memberikan kontribusi maksimal. Apalagi turnamen seperti Piala AFF berlangsung dalam waktu yang singkat. Tidak banyak waktu untuk membangun kekompakan. Itulah sebabnya, setiap sesi latihan bukan hanya soal fisik, tetapi juga membangun komunikasi dan saling memahami di atas lapangan. Mental juara mulai dibangun. Hal lain yang cukup menarik adalah perubahan mental yang mulai terlihat di skuad Garuda. Kalau dulu, Timnas Indonesia sering datang ke turnamen dengan target sekadar tampil baik. Sekarang, situasinya berbeda. Para pemain mulai berani berbicara soal gelar juara. Pernyataan Tom Haye menjadi salah satu contohnya. Ia menegaskan bahwa target Indonesia adalah menjadi juara. Kalimat itu memang sederhana, tetapi menunjukkan bahwa kepercayaan diri skuad mulai meningkat. Tentu saja, target tinggi harus dibarengi kerja keras. Karena di atas lapangan, tidak ada lawan yang mudah. Setiap pertandingan akan menjadi ujian sesungguhnya. Supporter kini tinggal menunggu. Sekarang, yang bisa dilakukan para supporter hanyalah menunggu. Menunggu siapa saja yang akhirnya masuk daftar resmi. Menunggu apakah masih ada pemain tambahan. Dan menunggu apakah akan muncul kejutan di detik-detik terakhir. Sebab, dalam sepak bola, hal tak terduga seringkali terjadi. Bisa saja ada pemain yang awalnya tidak diperhitungkan, justru menjadi pahlawan saat turnamen berlangsung. Atau sebaliknya, pemain yang paling diunggulkan malah gagal menunjukkan performa terbaik. Itulah yang membuat sepak bola selalu menarik untuk diikuti. Nah, menurut kalian, apakah keputusan John Hartman nanti akan sesuai dengan harapan para supporter? Siapa pemain yang wajib masuk skuad final? Dan apakah target juara yang diucapkan Tom Haye bisa benar-benar diwujudkan oleh Timnas Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian menikmati update seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena setiap hari kami akan menghadirkan kabar terbaru seputar Timnas Indonesia, rumor pemain keturunan, analisis pertandingan, hingga perkembangan skuad Garuda yang paling update. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Terus dukung Timnas Indonesia, dalam keadaan menang maupun kalah. Karena perjalanan menuju prestasi besar tidak dibangun dalam semalam, tetapi dimulai dari kerja keras, kekompakan, dan dukungan jutaan supporter merah putih. Saya pamit undur diri. Salam Garuda.